Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi apa siang apa sore? Sore. Oh iya. Mulai ya. Tadi salah. Selamat sore anak-anak. Sore. Ya, kembali lagi bertemu dengan saya pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 ya. Benar ya? Iya. Iya. Berarti saya tidak salah kelas ini ya. Jadi untuk part pembelajaran kali ini, sebelum kita melakukan pembelajaran, anak-anak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Berangkat ya? Berangkat hari ini. Iya. Silakan untuk dipimpin doa. Dulu siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan doa tersebut kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya saya ingin mengabsen dulu kepada kalian, barangkali kalian ada yang tidak berangkat atau ada yang sakit. Jadi hari ini apakah semuanya berangkat atau ada yang sakit? Berangkat Semua. Benar ini? Iya Pak. Tidak ada yang bohong ya? Iya Pak. Oke. Ya, alhamdulillah ya, kalau berangkat semua artinya semua bisa antusias dalam menjalankan materi hari ini. Jadi ada yang tahu pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang apa itu? Ayo. Tentang akhlak. Iya. Babnya bab apa? Ini kok gak ada yang pada tahu? Langsung pulang aja kok gimana? Langsung pulang. Ya, jadi kita akan membahas tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Jadi ada beberapa pertanyaan di PowerPoint itu. Yang pertama, apa itu adab? Jadi ada yang bisa menjawab? Tata krama, ya betul. Ya, ada lagi yang mau menjawab? Kemudian apakah kalian sudah merasa beradab? Insya Allah. Terus apa itu saudara, teman, dan tetangga? Iya ya, kira-kira gitu ya pertanyaan yang untuk pembuka pada materi kali ini. Langsung kita bahas. Jadi yang pertama, adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan aturan agama. Nah, norma tentang adab ini seringkali digunakan dalam pergaulan yang terjadi antara manusia, antara tetangga, dan juga antara teman. Nah, adab ini memiliki sebuah arti kesopanan, keramahan, dan keharusan budi pekerti, dan adab juga erat kaitannya dengan akhlak atau perilaku terpuji. Itu teman-teman. Kemudian yang nomor 2, apakah kalian sudah merasa beradab? Jawabannya adalah refleksikan pada diri kalian sendiri. Apakah perilaku kalian itu sudah sopan, sudah ramah, dan berbudi pekerti? Nah, untuk mengetahui ciri-ciri kita sudah beradab atau tidak, kita nanti akan kupas pada pokok pelajarannya. Kemudian pertanyaan dasar yang ketiga, apakah saudara? Jadi saudara itu adalah hubungan antara anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga yang lebih muda atau yang lebih tua. Jadi keluarga adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah ya, atau sanad maksud. Jadi kemudian teman itu adalah seseorang yang memiliki hubungan sosial dengan kita. Teman bisa berasal dari latar belakang dan usia, baik teman sebaya, sekolah, seperti misalnya Mbak Rifko dengan Mbak Namira, itu kan termasuk
Teman atau enggak nih? Teman ya. Terus kemudian atau teman kerja ketika kalian mungkin sudah bekerja gitu ya. Kemudian tetangga itu adalah merupakan orang yang secara fisik itu paling dekat jaraknya dengan tempat tinggal kita. Jadi fisiknya itu dekat dengan tempat tinggal kita. Dalam tatanan hidup bermasyarakat, tetangga merupakan lingkaran kedua setelah rumah tangga, sehingga corak sosial suatu lingkungan masyarakat itu sangat diwarnai oleh kehidupan pertetanggaan, baik pertemanan atau persaudaraan. Oleh karena itu, pokok penting kita mempelajari sebuah adab kepada teman, saudara, dan tetangga itu ya agar dalam hidup bermasyarakat itu kita bisa saling melengkapi dan saling mengisi gitu. Kemudian lanjut pada isinya. Nah, what the topic. Jadi kita akan apa yang akan kita pelajari dari beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama kita akan mempelajari bentuk atau ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari cara membiasakan diri beradab kepada teman, saudara, dan tetangga. Dan yang terakhir kita akan mempelajari hikmah beradab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang bentuk atau ciri-ciri orang yang beradab kepada saudara dan teman dan tetangga. Kira-kira apa itu bentuk atau ciri-ciri orang yang sudah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga? Kita buka saja. Nah, ada banyak sekali ya. Contohnya bentuk atau ciri-ciri orang yang seperti menjalin silaturahmi kepada saudara, teman, tetangga, kemudian saling memberi perhatian dan kasih sayang kepada teman, saudara, dan tetangga, kemudian menjauhi sifat permusuhan, menyapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Jadi ketika bertemu saudara, teman, atau tetangga itu ya menyapa, salam, senyum, jangan cuek, kemudian jutek, apalagi bermut gitu ya. Kemudian membawa kebaikan dalam lingkungan, suka membantu, selalu berprasangka baik. Itu kira-kira apa bentuk atau ciri-ciri orang yang beradab. Kemudian kita mempelajari cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara dan teman. Yang pertama ada menyadari bahwa setiap orang Islam itu adalah saudara orang Islam yang lain. Jadi kita sebagai umat Muslim itu semuanya adalah saudara. Tidak hanya sesama Muslim, tapi kita harus semua orang gitu ya. Kemudian mempercayai bahwa saudara itu ibarat bagian dari tubuh kita. Jika suatu bagian tubuh kita itu sakit, maka seluruh tubuh kita itu sakit. Misalnya saudara kita sedang merasakan kesusahan, jadi kita mempunyai rasa empati, itu juga empati merasakan susahnya tersebut. Kemudian menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga, kemudian memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga, menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Kemudian lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu dan mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi mungkin salah satu cara kita agar bisa membiasakan diri untuk beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Kemudian yang terakhir ada hikmah beradab. Jadi setelah kita mempelajari semua tentang adab itu, jadi apa sih hikmahnya ketika kita mengetahui hikmah beradab Islam kepada saudara dan tetangga? Yaitu jadi ketika kita sudah tahu tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga, itu dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai, gitu ya. Dan selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian terwujud lingkungan yang nyaman dan Islami,
terjalinnya kerukunan antara saudara, teman, dan tetangga, memperkecil adanya sifat suudzon antara saudara, teman, dan tetangga, kemudian suasana saling menghormati dan saling menghargai itu lebih terasa, dan yang terakhir itu memperbanyak orang yang semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi pokok penting yang sudah kita pelajari tentang adab kepada teman, saudara, dan tetangga. Jadi itu tadi apa materi yang saya terangkan. Kemudian jika ada yang apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi sudah jelas semua ya. Insyaallah. Oke, ketika sudah jelas kita memasuki diskusi. Jadi ada 1 dan 2 kelompok. Jadi saya akan membagi kalian terdiri dari 2 kelompok. Mungkin lebih enaknya 1 baris kelompok pertama dan 1 baris kelompok kedua juga ya. Kemudian kelompok kalian itu berdiskusi tentang materi yang tadi sudah dipelajari. Kira-kira apa yang belum dimengerti. Kemudian setiap kelompok berlomba untuk menjawab soal. Jadi nanti ada 1 soal. Nah, nanti kalian berebut untuk menjawabnya itu ya. Kemudian setiap jawaban benar itu diberi poin 5 poin dan jawaban yang salah itu dikurangi 3 poin. Jadi sudah mengerti ya caranya? Mau silakan untuk langsung berdiskusi kelompok 1 baris kedua. Ya, jika ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan kepada saya. Jadi setelah kalian berdiskusi nanti itu ada 1 soal yang perlu kalian jawab dan nanti kalian akan bekerja sama untuk menjawabnya. Dan untuk menjawab itu nanti cepet-cepetan gitu. Paham? Iya. Oke, sudah siap? Langsung ya. Are you ready? Oke, kita mulai. Nah, 1 pertanyaan. Saudara adalah orang yang paling dekat dalam sebuah hubungan tetangga. Jawabannya adalah tidak. Harusnya saudara lebih peduli kepada saudaranya dahulu, baru yang lainnya. Kemudian, iya karena saudara. Saya beri 3, saya hitung sampai 3. Nanti kalian cepet-cepetan mengajukan tangan. Syaratnya adalah tangannya harus di meja dulu. 1, 2, 3. Ya, silakan Mbak Kamila. Jawabannya apa? Tidak. Harusnya saudara lebih peduli kepada saudaranya dahulu dari yang lainnya. Oke, siap. Ada jawaban bertolak belakangan dari kelompok kedua? Jawabannya sama, Pak. Sama. Oke, kita lihat apa jawaban yang benar. Ya, jawabannya adalah benar. Sudah benar. Ya, itulah kiranya kuis yang bisa saya berikan. Semoga bisa menghibur dan juga artinya ketika kalian bisa menjawab itu sudah bisa paham semua ya tentang pelajaran. Baik, kita langsung saja kepada kesimpulan pada pembelajaran ini bahwa mempelajari beradab kepada teman dan tetangga itu sangat penting karena itu adalah keseharian dalam hidup kita. Sosial kita itu tergantung dari adab kita kepada saudara, teman, dan tetangga. Seperti ada kata-kata yang ini bahwa orang yang beradab itu adalah orang yang bisa memanusiakan manusia. Kemudian kedalaman agama seseorang itu bukan terletak dari seberapa sering ia sholat dan puasa, melainkan bagaimana ia
Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dalam mempelajari materi pada sore hari ini. Itu saja yang bisa saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.